Baik ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas. Ini yang saya sebut tugas besar ya. Jadi tugas besar ini adalah serangkaian analisis dengan studi kasus. Terus terang ini berbeda sama yang saya biasa kerjakan kalau tatap muka. Karena kalau tatap muka itu sebetulnya saya biasanya simulasi, ada permainan, tapi kebetulan kelas ini juga jumlah orangnya itu cuma berempat gitu. Jadi saya juga bingung karena saya biasanya butuh sekitar 12 orang gitu ya untuk mengerjakan itu. Jadi anyway, saya buat gantinya adalah studi kasus, tapi sebenarnya kasus simulasi yang pernah saya lakukan, tapi saya terjemahkan dalam bentuk kasus. Ya, jadi ceritanya kalian di perusahaan Intex yang bisnisnya itu mengantarkan paket ke seluruh dunia dengan slogan tepat waktu terjamin gitu ya. Nah, jadi mereka itu sebetulnya punya challenge tersendiri. Nah, tugas ini saya minta dibuat di PowerPoint slide perorangan untuk setiap item yang saya minta. Supaya apa? Supaya siap nanti dipresentasikan di hari pertemuan terakhir. Nah, ceritanya gini, perusahaan Intex itu perusahaan kurir ya. Jadi dia itu pusatnya di Bandung, terus dia ada di 4 kota, New York, Hong Kong, London, Sydney. Nggak usah dipusingin ya jaraknya. Pokoknya itu ada 4 kota namanya itu. Nah, terus walaupun kliennya global, perusahaan ini masih proses manual. Jadi default-nya itu mereka prosesnya manual. Nah, kemudian biasanya ada kurir yang ngambil dari tempat sender, makanya salah satu kota si New York, Hong Kong, London atau Sydney ini terus diantarin ke Bandung. Nah, jadi in reality itu sebenarnya kami simulasinya itu benar-benar ada orang yang lari-lari yang ngerjain ini gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi berhubung kita nggak bisa melakukan itu, ya sudah ini ceritanya pokoknya ada sender yang kerjanya bolak-balik cuman nganterin dari sender ke kantor pusat. Nah, di dalam perusahaan Intex itu sendiri, kita itu ada urutan prosesnya. Nah, ini yang memberikan dan yang memproses. Jadi misalnya kurir pengambil tadi ngambil dari salah satu kantor klien, terus dikasihin ke orang yang namanya input partner. Nah, terus nanti si input partner ngerjain sesuatu, lalu dikasihin ke input koordinator. Ngerjain sesuatu, dikerjain ke distance partner, dan seterusnya. Ya. Nah, prosesnya gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gambaran proses yang terjadi. Si kurir ngambil paket dari klien, ditaruh di kantor pusat di Bandung, lalu nanti input partner memproses paket dengan memeriksa paket dari kota mana, periksa paketnya dikirim ke tujuan mana, ya. Jadi ada listnya ini teh, ada listnya, cuman listnya itu masih manual, ya. Jadi orangnya harus ngeliatin daftar printout yang bikin pusing gitu ceritanya, kan nggak computerized. Lalu nanti dia kerjanya ngasihin kode. Habis itu dikasihin ke si input koordinator. Nah, nanti si input koordinator itu ngecatet berapa banyak paket yang diterima buat diproses. Nanti dia nanda-nandain form jumlah barang yang dikirim, lalu dia totalin berapa yang dikirim. Nah, udah gitu dia kasihin ke distance partner. Nah, kalau distance partner kerjanya nyantumin harga biaya pengiriman paket berdasarkan jarak tempuh. Ya. Kemudian habis itu si weight partner ini pokoknya semua yang peran itu orang ya. Weight partner akan memeriksa berat paket, lalu dia nyantumin harga biaya pengiriman paket berdasarkan berat paket. Nah, habis itu si account partner akan mentotalkan biaya pengiriman paket. Jadi yang distance sama weight ditotalin, ya. Kemudian habis itu dikasihin ke account coordinator mencatat semua paket yang diproses buat ditotalkan. Lalu jadi bontagian ke customer. Nah, nanti seudahnya dari account coordinator dikasih ke output partner lalu nandain paket dengan logo berupa lingkaran, ya. Lalu output coordinator mencatat jumlah paket yang akan dikirim keluar kepada tujuan. Habis itu baru si kurir pengantar ngirimin paket ke receiver atau tujuan. Nah, si kota tujuannya ya 4 kota itu lagi sama Hong Kong, Sydney, London, sama lupa jenis saya, sama New York ya. Pokoknya seperti itu caranya. Ini sebenarnya kita tuh kalau di kelas yang tatap muka tuh sebenarnya kita simulasi seru, jadi ada lari-larinya ya. Tapi nggak apa-apa karena kalian nggak bisa ya sudah. Memang ini menyulitkan sekali ya si studi kita nggak bisa tatap muka. Ya sudahlah nggak apa-apa. Nah, jadi saya minta apa? Pertama, kalian mengerjakan, kan kita akan mengerjakan yang improvement dari proses ini. Nah, jadi kalian tahap pertama itu bikin map. Nah, jadi saya kan udah kasih nih proses-prosesnya, kalian tinggal terjemahkan menjadi sebuah VSM. Oke, VSM dari proses ini kan udah ada nih, enak, tinggal kalian lihat, lalu betulin
lalu Anda buat. Nah, kemudian jangan lupa saya minta kalian mengidentifikasi problem ya. Nanti masalahnya ada di cerita berikutnya ya. Tapi kalian nggak usah mengidentifikasi masalah dulu karena nanti jenis masalahnya nggak usah dulu. Tapi kalian boleh bikin solusinya dulu lebih kurang. Lalu kalian bikin sipok juga ya. Nah, habis itu si direktur Intex dia ngobrol sama customer terus menemukan berbagai keluhan ini. Nah, jadi ini empat masalah yang ditemui oleh dia. Oke. Nah, dia juga mengamati perusahaan dan ternyata secara internal ada problem ini yang 4. Oke. Nah, dari sini kamu sudah bisa melihat sebenarnya ini berhubungan dengan proses yang tadi. Ya, jadi nanti kamu bisa lihat ya ini misalnya input partner ini banyak masalah, nanti kamu di situ harus ada posting dan berbagai hal di situ. Oke, kemudian jadi kalian baca aja datanya terus kalian buat gitu ya. Nah, ceritanya dari proses yang awal ini ya, yang ini ini adalah data yang dimiliki. Nah, saya kasih datanya ini dalam bentukan yang ini tuh jam, ini menit, ini detik ya. Jadi saya udah kasih nih. Nanti kalian coba dulu ya, harusnya sih nggak masalah, harusnya ini bisa langsung dibuat menjadi grafik yang saya minta. Ya, nah yang kalian butuhkan itu adalah lead time-nya, ya. Jadi saya cuma time in, time out, kemudian lead time-nya berapa lama si waktu pemrosesannya, karena biasanya simulasi di kelas ini bentuknya menit dan detik, ya. Nah terus di sini kan targetnya kita tuh 5 menit. Kalau yang telat sama saya ditulis alasannya ada di sini. Wrong destination gitu ya. Pokoknya kalau yang bermasalah aku kasih alasannya kenapa. Nah, jadi dengan data ini kalian akan kalau 5 menit pas belum bermasalah ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau lebih pasti ada alasannya. Nah, sekarang berdasarkan data ini nanti kamu pakai Excel bikin sama pakai template yang saya kasih ya. Buat tabel voice of customer dan critical to customer, buat tabel VOB dan CTB, buat run chart ya yang berdasarkan lead time ini. Kemudian buat control chart, buat Pareto chart untuk recent slate. Oke. Nah, jadi kalian harus ada pengolahan data dulu, ngitung berapa dan sebagainya. Pasti bisa lah, gampang ya. Oke. Nah, udah gitu baru setelah itu maka ini adalah analisis saya sudah berikan ya, walaupun biasanya kalau di kelas saya minta kalian yang harus diskusi nemuin sendiri ini, tapi ya sudahlah karena tidak bisa. Jadi saya langsung keluarkan ini adalah penyebab dari masalah. Oke. Setelah saya list penyebab masalah ini, kamu akan diminta untuk membuat improvement. Ya, jadi kalian baca baik-baik ya ini ya. Saya nggak akan bacain, tapi kamu baca baik-baik biar kamu juga menyelami kasus ini. Nah, udah gitu kamu akan melakukan improvement. Nah, kemudian kalian akan cek ya, identifikasi masalah apa yang ditemui. Nanti ini akan saya ajarkan minggu depan. Ya, si downtime ini. Oke, saya akan ngajarin ini minggu depan. Nah, terus saya juga ngajarin ini minggu depan. Ya, jadi nanti yang ini setidaknya kamu kalau mau mulai ngerjain udah bisa sampai ke yang tahap 2 ini harusnya udah selesai ya. Nanti tinggal tahap 3 kalian kerjakan. Nah, ini saya akan ajarkan minggu depan. Nah, habis itu ya habis beres ini terus ceritanya kita sudah memperbaiki proses itu. Ya saya nggak bilang sih diperbaikinya apa, mungkin saya seharusnya tambahin ya. Ya udahlah, kalau ntar kita boleh saya bahas nanti gimana perbaikannya ya. Nah, udah gitu sebetulnya dibahas pas saya ngejelasin ini sih. Oke ya. Nah, setelah itu nanti akan ada perbaikan proses, sudah perbaikan proses, akhirnya keluar lead time yang baru. Nah, sekarang waktunya bagus. Hampir tidak ada yang terlambat, ada sih sedikit nih ya. Nah, nanti kalau ada yang waktu yang bermasalah sedikit-sedikit ini kalian harus tandain karena kan itu berarti keluar dari control chart kemungkinan besar. Ya. Oke, nah tahap keempat itu berarti kita akan measure result after improvement. Kita buat lagi run chart, kamu buat run chart, kamu buat lagi control chart, diulang ya. Tapi dengan data yang lebih banyak ini, lalu kalian akan ngomentarin buat beberapa paragraf apa sih perbandingan run chart tahap 1 dan tahap 4 ini. Oke, apa yang Anda lihat? Misalnya sekarang sudah lebih stabil prosesnya, paling cuma sedikit yang keluar dari control chart misalnya gitu. Ya. Jadi semacam itu aja sih permintaan saya. Harusnya nggak susah, cuma saya pengennya kalian ngerjain masing-masing supaya kalian benar-benar bisa bikinnya.
Karena kan saya kemarin nggak ada praktek, masing-masing kalian bikin ini, ya. Oke, gimana? Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Ini nanti rekamannya saya uploadkan di kelas. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, saya nanti taruh juga rekaman ini. Jadi kalian biar kalau bingung kalian dengar lagi, tapi kalian bisa tanya lagi, don't worry ya. Pokoknya nanti hasil dari tahap 1 sampai ke 4 itu kamu akan berpresentasi di pertemuan terakhir kelas ini. Ya, jadi saya pengennya kamu langsung aja bikin PowerPoint, nggak usah bikin laporan tertulis. Maksudnya pakai Word, nggak usah. Oke? Oke, Bu. Ya, sip ya. Oke, nah kalau gitu ya sudah, pokoknya itu penjelasan saya. Nanti saya uploadkan hasil rekaman ini ke CLS.